Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian rincian biaya nikah yang perlu dipersiapkan untuk milenial. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa juga klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari aku. Ngomong-ngomong soal nikah, kalian yang belum nikah ada rencana nikah kapan nih? Atau mungkin tahun ini? Kalian harus pahami dulu, kalau menikah itu tidak cukup dengan modal niat saja, tapi perlu usaha nyata untuk mewujudkannya. Misalnya, meyakinkan pasangan kalian untuk menikah, terus yang keduanya, menyiapkan dana atau biaya untuk menikah, yang ketiganya, mendapatkan restu dari kedua orang tua, yang keempatnya harus merancang konsep dari resepsi pernikahan. Nah, soal biaya nikah, kalian tahu kan, menikah di zaman sekarang ini dengan adanya resepsi tidaklah murah. Jadi, kalian perlu mempersiapkannya dengan matang agar pernikahan impian kalian ini bisa berjalan dengan lancar atau terrealisasi. Jadi, apa saja sih biaya-biaya yang perlu dipersiapkan untuk melangsungkan pernikahan? Yang pertama yaitu biaya hantaran atau seserahan. Seserahan ini merupakan salah satu kegiatan turun-temurun yang sering dilakukan ketika kita akan melangsungkan pernikahan ataupun lamaran. Isi dari seserahan itu sendiri biasanya perlengkapan sholat dan juga perlengkapan wanita, misalkan pakaian dalam, tas, sepatu, make up, peralatan mandi, bahkan sampai makanan juga buah-buahan. Untuk hantaran atau seserahan ini bisa diartikan sebagai syarat atau bukti bahwa si calon mempelai laki-laki akan siap memenuhi kebutuhan dari calon perempuannya setelah menikah. Biayanya biasanya bervariasi ya guys, tergantung dari jumlah barang dan merek yang akan kalian beli. Kalau misalkan mereknya mahal-mahal atau yang bermerek juga jumlahnya banyak, itu pasti butuh biaya yang banyak juga. Tetapi untuk seserahan atau hantaran ini, kalau menurut aku pribadi sih, itu kembali lagi ke kita ya, yang mau melangsungkan pernikahannya dan juga kesiapan dari mempelai laki-lakinya. Dia sanggupnya membeli kita barang apa saja, dan untuk wanita juga harus membeli sesuai dengan apa yang kalian butuhkan aja, agar nanti setelah menikah si barangnya tidak mubazir. Yang kedua yaitu biaya mahar atau mas kawin. Nah, ini merupakan aspek yang penting dalam sebuah pernikahan, karena mahar itu sendiri memiliki arti, yaitu sebuah harta yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Biasanya maharnya bisa berupa seperangkat alat sholat, uang tunai, atau perhiasan, atau bahkan emas berupa logam mulia kayak gitu. Jadi sesuai aja sih dengan si calon mempelai prianya, dia sanggup membelikannya apa. Kalau misalkan hanya perangkat alat sholat saja tidak apa-apa, jadi disesuaikan aja dengan kemampuan ya. Dan juga untuk emas, contohnya ya perhiasan, itu kan macam-macam ya perhiasan juga, untuk harganya tergantung, ada yang harganya standar dan ada yang lebih tinggi. Jadi pokoknya untuk biayanya disesuaikan dengan budget yang kalian punya. Yang ketiganya biaya KUA. Sebenarnya menikah di kantor urusan agama atau KUA ini gratis asalkan di jam dan hari kerja. Tetapi dikenakan biaya KUA ini apabila kita menikahnya di luar kantor urusan agama dan di hari atau jam libur kerja, biasanya di weekend. Nah, itu pasti dikenakan biaya karena nikahnya bukan di kantor urusan agama kayak gitu. Terus untuk biaya dari KUA ini biasanya disesuaikan juga dengan tempat tinggal kalian. Biayanya juga biasanya tidak hanya untuk KUA saja, tetapi ada biaya untuk penghulunya juga. Jadi sekalian biaya KUA dan penghulunya sudah sekaligus. Yang keempat, biaya cincin nikah. Nah, untuk menentukan cincin nikah ini biasanya tidaklah mudah karena cincin yang kita inginkan itu biasanya memiliki kriterianya masing-masing. Jadi agak sulit sih, makanya dibilang tidaklah mudah untuk mencari cincin ini.
Terus biasanya ada juga sih dari beberapa orang gitu kan, mereka tidak membeli lagi cincin karena sudah disatukan dengan si maharnya. Contohnya kayak aku pribadi waktu nikah itu nggak beli cincin untuk nikah lagi karena si cincinnya sudah disatukan dengan mahar. Yang kelima yaitu biaya WO atau wedding organizer. Nah, biaya WO ini merupakan pilihan yang tepat bagi si calon pengantin. Kenapa? Karena biasanya WO ini sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep, gedung, dekorasi, hingga catering. Jadi, buat kalian yang sibuk itu bisa pakai WO karena semuanya atau tek-tek bengeknya sudah bisa pakai WO. Tapi tergantung ya masing-masing orang. Ada yang pengen dan ada yang tidak. Tetapi kalau kalian mau nikah, biasanya kalian harus mempersiapkan biaya untuk WO juga. Untuk biayanya itu sendiri, biaya WO ini disesuaikan dengan tempat dan WO-nya ya. Kalau misalkan kalian milih WO yang terkenal banget, itu pasti harganya lebih mahal dan hasilnya juga pasti bagus. Yang keenam yaitu dari biaya gedung. Biasanya kalau misalkan kalian nikahnya pengen di gedung, atau misalkan karena di rumah kalian tidak ada pekarangan atau halaman, biasanya kalau yang punya uang itu pengennya di gedung. Tetapi kalau misalkan kalian ingin melangsungkan pernikahannya di rumah saja, misalkan yang sederhana dan secukupnya tempat aja gitu, nah itu bisa menghemat dan untuk biaya gedung ini bisa dikesampingkan atau di cancel. Yang ketujuh yaitu ada biaya catering atau biaya makanan. Ini juga merupakan hal yang sangat penting yang perlu kalian persiapkan karena makanan juga biasanya suka dinilai oleh tamu undangan. Jadi jangan sampai dekorasi bagus tapi makanan gak enak gitu kan. Kalau aku pribadi sih pengennya dua-duanya gitu. Dekorasi bagus, makanan juga enak pengennya. Jadi itu perlu dipersiapkan ya, matang-matang untuk makanan juga. Untuk biayanya biasanya disesuaikan dari tamu undangannya. Kalau misalkan tamu undangannya 1000, kalian harus persiapkan untuk 2000 orang. Karena biasanya satu undangannya dihitung 2 atau dari tamu undangan itu dikali 2. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gitu kan menghitungnya dari satu undangan ini, pas datang ke nikahan biasanya kan ada yang datang 2 orang sama suaminya lah atau sama partnernya gitu kan, belum lagi ada yang datang sama 3 orang sama anaknya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, makanya katanya sih perhitungannya seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 ini dari biaya undangan dan souvenir. Nah ini juga walaupun kecil-kecil tapi tetap harus diperhatikan ya untuk biayanya. Tapi sekarang ini kan sudah zaman canggih ya, lebih mudah dengan menggunakan undangan digital berupa foto atau video. Bahkan sekarang ini ada yang berupa web juga. Jadi untuk orang-orang yang jauh gitu kan, teman-teman yang jauh kayak gitu, itu bisa menggunakan video dan foto agar lebih praktis aja sih dan lebih mudah. Untuk souvenirnya, nah ini juga harus diperhatikan karena kan souvenir ini kayak cenderamata gitu kan. Yang ke-9 ini ada biaya rias dan baju pengantin. Karena kan untuk anak-anak zaman sekarang ini biasanya dekorasi dengan riasan itu terpisah. Bahkan untuk rias aja gitu kan cukup mahal biayanya. Kenapa sih kita yang sekarang-sekarang pengen terpisah dari dekorasi? Karena biasanya enggak semua dekorasi punya riasan yang bagus gitu. Makanya kita sering pakai dekorasinya di tempat yang satu, tetapi untuk riasannya kita di tempat yang lain karena tidak srek misalkan. Yang ke-10 ada biaya dokumentasi. Nah, biaya dokumentasi ini bisa berupa foto juga video. Harus cari baik-baik yang bagus, yang srek ke hati kalian. Kalian pengennya di mana nih? Kalian harus persiapkan. Terakhir, yang ke-11 yaitu ada biaya tambahan lain. Nah, biaya tambahan lain ini dipersiapkan juga ya, karena kan takutnya ada kekurangan. Terus juga contoh lainnya misalkan untuk membuat seragam keluarga lah atau bridesmaid lah. Tentunya biaya tambahan lain ini harus masuk ke rincian biaya yang perlu dipersiapkan. Itulah gambaran untuk rincian biaya-biaya nikah yang perlu kalian persiapkan. Kalian bisa obrolkan mulai sekarang dengan pasangan kalian, konsepnya mau seperti apa untuk resepsi pernikahan kalian agar pernikahan impian kalian ini bisa terrealisasi. Jadi segitu dulu aja untuk videonya, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.